Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi matriks ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas pengertian matriks ya. Kemudian ada ordo, kemudian ada transpose dan kesamaan dua matriks. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih satu materi ya terkait dengan matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Jadi matriks simetris adalah matriks persegi yang sama dengan matriks transposnya ya. Tentu teman-teman sudah tahu nih apa itu transpos kemarin ya. Nah, jadi transpos itu ditukar yang semula elemen baris menjadi elemen kolom gitu ya. Sehingga jika diketahui matriks A memiliki transpos yaitu A berpangkat T ya. Jadi A berpangkat T itu artinya transpos dari matriks A. Maka matriks A dikatakan matriks simetris jika matriks A tersebut sama dengan matriks transposnya, gitu ya. Nah, jadi kapan suatu matriks dikatakan matriks simetris? Jika setelah ditransposkan ternyata elemen-elemen yang seletak ya atau yang memiliki posisi yang sama itu nilainya tetap sama. Maka itulah yang dikatakan matriks simetris. Seperti apa langsung? Misalnya nih, ada matriks A dengan elemen-elemennya ya, 1, 2, 2, 4. Nah, kita coba transposkan. Berarti gimana nih kemarin cara transpos suatu matriks? Ya, jadi baris, ini kan baris pertama dijadikan kolom gitu ya. Elemennya tetap 1, 2. Kemudian baris yang kedua kita jadikan juga kolom kedua. Berarti 2, 4. Nah, setelah ditransposkan, perhatikan elemen-elemen yang seletak. Maksudnya mana? Satu ini kan elemen baris pertama kolom pertama gitu ya. Ternyata sama nilainya dengan elemen baris pertama kolom pertama dari transpos yang ada gitu ya. Nilainya tetap sama nih. Kemudian apa lagi? 2 elemen baris pertama kolom kedua. Nah, nilainya juga sama dengan elemen baris kedua kolom kedua matriks A transpos dan seterusnya ya. 2 ini juga sama, 4 juga ternyata sama. Nah, karena matriks A dengan transposnya itu memiliki elemen-elemen yang sama, maka kita katakan bahwa matriks A ini merupakan matriks simetris. Gitu ya. Oke. Satu soal lagi coba. Misalnya nih ada matriks B. 173, 756, 364. Nah, coba kita transposkan. Berarti baris pertama kita jadikan kolom pertama gitu ya. 173. Kemudian baris yang kedua 756 kita jadikan sebagai kolom gitu ya. Pokoknya ditukarlah elemen-elemennya, baris jadi kolom atau kolom jadi baris. 756, kemudian baris yang ketiga 364 juga dijadikan kolom 364. Maka itulah transpos dari matriks B. Nah, sekarang kita perhatikan nih elemen-elemen matriks B dengan matriks transposnya. Apakah semuanya sama? Coba kita lihat elemen baris pertama dulu dengan elemen baris pertama pada B transpos. Oh, ternyata sama nih, 173 ya, 173. Kemudian elemen yang lain sama enggak? Nah, kita lihat baris yang kedua nih, elemen-elemennya 756. Ternyata elemen matriks B transpos juga 756, sama lagi. Kemudian yang terakhir baris ketiga, elemen-elemennya 364. Nah, elemen baris ketiga pada B transpos juga sama, 364 gitu ya. Nah, karena elemen-elemen yang seletak pada matriks B dengan B transpos sama, atau kita tulis dalam rumus ini ya, B sama dengan B transpos, artinya semua elemen-elemen yang seletak itu sama ya. Kita sudah bahas di kesamaan dua matriks kemarin. Maka matriks B juga merupakan matriks simetris gitu ya. Jadi itulah yang disebut sebagai matriks simetris. Matriks persegi yang sama dengan matriks transposnya. Dan matriks simetris itu hanya berlaku pada matriks persegi saja. Gitu ya. Oke, jelas? Oke, setelah tahu konsepnya langsung kita bahas contoh soal. Biasanya soal-soal yang berkaitan dengan matriks simetris seperti ini. Jika diketahui matriks K dengan elemen-elemennya ya, merupakan matriks simetris, maka nilai 3X dikurang Y tambah 4Z adalah, maka kita lihat di sini katanya matriks K ini adalah matriks simetris. Berarti
karena matriks K merupakan matriks simetris, berlaku apa tadi rumusnya? Nah, matriks sama dengan transposnya ya. Berarti K sama dengan K transpos. Nah, K di sini kan matriks. Matriks yang mana yang ini ya? Nah, berarti kita tinggal masukkan nih elemen-elemen matriks K. Yang selanjutnya kita tentukan transposnya. Karena di sini kan ada K transpos. Artinya matriks K ini kita transposkan. Atau yang di sini ya. Nah, sehingga cara transpos kayak mana? Baris kita jadikan kolom gitu ya. Sehingga 1, 2, X dikurang Y8 sebagai baris pertama kita jadikan kolom pertama gitu ya. Kemudian elemen baris yang kedua kita juga jadikan kolom yang kedua gitu ya. Yang terakhir baris yang ketiga jadikan kolom ketiga gitu ya. Itulah transpos dari matriks K. Nah, setelah sampai di sini berbentuk kesamaan dua matriks. Artinya apa? Semua elemen-elemen yang seletak atau memiliki posisi yang sama pasti nilainya sama ya. Coba lihat. Baris pertama kolom pertama 1 dengan 1 ya, sama ya. Nah, sehingga ini juga ada 2 dengan 2 sama. Sehingga dari sini kita bisa membuat persamaan nantinya ya. Kita lihat dulu tapi apa yang ditanyakan? 3X dikurang Y tambah Z. Berarti kita harus mencari dulu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai Z-nya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Yang ada variabel X-nya di sini. Ada 3X tambah 5 elemen baris kedua kolom pertama. Sama dengan posisinya dengan 2X dikurang Y ya. Nah, yang juga memiliki posisi yang sama. Sehingga dari situ kita bisa buat persamaan nih. Ya. Yaitu 3X tambah 5 sama dengan gitu ya. Sama dengan 2X dikurang Y. Ya. Nah, kita pindahkan karena kita mau cari variabel X nih. Nah, kita pindahkan variabel X yang sama. Ada 3X, ada 2X. Maka 3X tetap, yang 2X ini pindah ruas. Karena pindah ruas jadi min 2X. Sehingga karena 2X di ruas kanan pindah tersisa min Y ya. Berarti yang pindah yaitu 5. Plus 5 pindah ruas jadi min 5. Sehingga 3X dikurang 2X hasilnya X sama dengan min Y kurang 5. Berarti kita harus mencari variabel Y-nya lagi nih. Untuk mencari variabel X-nya. Gitu. Ada nggak yang ada variabel Y-nya? Ada nih. Ya, kita bisa ambil yang ini. 3Y kurang 1 sama posisinya dengan 8 ya. Karena di sini hanya satu variabel sehingga variabel Y-nya bisa ditemukan. Sehingga dari sini kita bisa buat persamaan yang kedua nih. 3Y kurang 1 sama dengan 8 gitu ya. Sehingga 3Y sama dengan 8 min 1 pindah ruas gitu ya. Jadi tambah 1 sehingga 3Y sama dengan 8 tambah 1 9. Maka Y sama dengan 3 gitu ya. 9 dibagi 3. Dapat nih nilai variabel Y-nya. Tadi kita masih punya persamaan nih untuk mencari nilai X yaitu min Y sama dengan dikurang 5. Maka min Y-nya sudah dapat. Y-nya dapat 3 nih. Berarti min Y menjadi min 3 dikurang 5 sehingga X-nya berapa tuh? Min 3 dikurang 5. Ada hutangnya 3 berhutang lagi 5. Maka hutangnya jadi 8 atau min 8. Oke, yang terakhir apa? Z. Mana Z-nya? Yang bisa kita buat persamaan. Kita bisa ambil yang ini saja ya. Nah, ini kan juga bisa. Tapi kalau pakai ini nanti Z-nya min. Ya. Nah, kita ambil yang inilah ya. 2Z elemen matriks baris kedua kolom ketiga nih. Sama posisinya dengan Z dikurang 5. Sehingga itu menjadi persamaan yang ketiga. 2Z sama dengan Z dikurang 5. Sehingga dari sini Z-nya sudah bisa tuh diperoleh. Z yang di sini pindah ruas jadinya kan min. 2 dikurang 1 jadinya Z sama dengan min 5. Itulah nilai Z-nya. Sehingga semua nilai-nilai variabel baik X, Y maupun Z-nya sudah dapat. Kita masukkan nih. Apa yang ditanyakan? Yaitu 3X dikurang Y tambah 4Z. Sehingga 3X menjadi 3 dikali min 8 gitu ya. Dari nilai X yang ada. Kemudian dikurang Y. Y-nya berapa? 3. Berarti dikurang 3. Ditambah 4Z. Z-nya min 5. Berarti ditambah 4 dikali min 5. Oke ya. Variabelnya sudah diganti. Disubstitusi. Tinggal kita selesaikan. Berarti 3 dikali min 8. Min 24 gitu ya. Min kali 3 min 3. 4 dikali min 5. Min 20. Wah semuanya negatif ya. Sama dengan berarti berapa nih? Min 47 ya. Maka inilah hasil dari 3X dikurang Y tambah 4Z dari matriks K yang merupakan matriks simetris. Gitu ya, jelas ya?
Oke, jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu transpos dan kesamaan dua matriks. Oke ya, jadi jelas seperti ini biasanya soal-soal yang membahas mengenai matriks simetris, yaitu matriks persegi yang sama nilainya dengan transpos dari matriks tersebut. Gitu ya. Oke. Seperti biasa, di akhir video kita selalu memberikan latihan soal ya, sebagai pemantapan terkait dengan materi yang kita bahas. Silakan teman-teman bisa dikerjakan, boleh ya, jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.